白の矢。その白の矢で刺せば死ぬの。人を殺すための矢。Sebuah anime dengan karakter utama antisosial namun overpower. Hayo, siapa nih yang ansos juga? Chainsaw Man. Di awal ada anime yang akhir-akhir ini banyak diomongin sama banyak orang. Chainsaw Man merupakan anime bergenre action dengan pertarungan yang sangat sadis. Karakter utama dari anime ini bernama Denji, seorang pemuda antisosial yang terlilit hutang dan hidup di dalam kemelaratan. Nasib gak beruntungnya gak cuma berhenti sampai situ doang. Ternyata setelah itu Denji terlibat oleh sebuah perjanjian yang mana mengubah Denji menjadi manusia gergaji yang bertugas membunuh iblis demi bisa melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan ayahnya. Kemungkinan besar anime ini bakalan dapat rating dan tingkat kepopuleran yang tinggi karena trailernya ditonton lebih dari 9 juta kali dalam 6 hari. Sakamoto desu ga. Sekeren apapun kalian, mungkin gak akan nandingin kerennya karakter satu ini. Dia overpower bukan dari kekuatannya, tapi tingkat kekerenan yang bisa dibilang udah super expert banget. Bercerita tentang siswa SMA bernama Sakamoto. Dia memiliki tampang yang keren. Enggak, dia memiliki semua kriteria untuk dikatakan sebagai masternya orang keren. Karena itulah banyak anak laki-laki mulai menantangnya. Tapi sayang, gak ada satupun orang yang berhasil. Mau itu dikerjain, dikeroyok, atau bahkan dijebak sekalipun, si Sakamoto bisa menemukan jalan keluar tidak terduga yang malah membuatnya tampak lebih keren lagi. Hyakuma no Inochi no Ue. Cara masuk isekai paling ideal ya dengan cara yang dipakai sama anime ini. Soalnya saat masuk ke isekai, kita bisa kembali ke dunia nyata setelah misi-misinya selesai. Dan misinya pun gak susah kayak bunuh Raja Iblis, tapi cuma misi kecil-kecil aja. Walaupun makin lama makin susah. Ceritanya berfokus pada Yusuke Yotsuya yang merupakan siswa kelas 9 yang berpikiran rasional yang suka menyendiri. Suatu saat dia terlibat oleh masalah yang membuatnya masuk ke isekai bersama dengan teman-temannya. Di dunia itu mereka diberi tugas sambil melatih. Tapi di mana yang lain dapat elemen pahlawan yang keren, Yotsuya malah dapat elemen ampas kayak koki atau petani. Platinum End. Satu kata untuk anime ini, musyrik. Gimana ya? Anime ini emang kontroversial banget guys. Bahkan sampai offside dari aturan-aturan yang kita tahu. Untuk animenya berpusat pada karakter utama antisosial bernama Kakehashi Mirai. Dia adalah seorang yang sangat murung dan tidak punya tujuan hidup lagi. Suatu hari dia memutuskan untuk bunuh diri. Akan tetapi usahanya gagal karena ada seorang malaikat yang menyelamatkannya. Dari sinilah Mirai ditawari ajakan malaikat untuk menjadi kandidat Tuhan dan bersaing untuk menggantikan posisi Tuhan. Kira-kira bisa nggak ya Mirai menjadi Tuhan? Tokyo Ghoul. Siapa nggak tahu Kaneki? Kayaknya semua udah pada tahu ya dia itu siapa. Kaneki ini terkenal banget, bahkan bisa dijuluki sebagai foto profil sejuta umat. Soalnya pada tahun 2016 sampai 2018 ada banyak banget anime lovers yang menggunakan PP Kaneki dan bahkan miripin diri kayak Kaneki. Sama halnya kayak Ayano Koji. Ceritanya pun cukup unik, dimana Kaneki yang tadinya hanya manusia biasa tiba-tiba menjadi seorang ghoul kuat yang bahkan di akhirnya menjadi raja para ghoul. Kaneki menjadi ghoul ini karena percampuran organ antara Rize dan Kaneki yang mengakibatkan Kaneki menjadi manusia setengah ghoul. Berserk.
jangan remehin alur cerita anime satu ini. Anime ini tuh punya cerita yang kompleks dan banyak menyindir tentang konflik sensitif. Anime ini memiliki banyak versi. Ada versi manga, anime tahun 1997, movie, dan versi anime terbarunya. Akan tetapi rating anime terbarunya lumayan jelek. Jadi aku saranin buat kalian nonton yang versi lamanya dulu dan nanti dilanjut yang versi baru. Ceritanya berfokus pada perjalanan kesatria berpedang muda bernama Guts yang selalu menghadiri perang-perang sebagai tentara bayaran hingga dirinya bertemu dengan pemimpin band of the Hawk bernama Griffith. Awalnya semua baik-baik aja, namun nantinya akan banyak konflik yang muncul, terutama konflik pengkhianatan yang sangat menyayat hati. Handa-kun. Kalian tahu kan anime komedi berjudul Barakamon? Kalau kalian tahu, ini adalah versi prequel dari serial anime Barakamon. Lebih tepatnya bercerita tentang Sei Handa ketika masih SMA. Di sekolahnya, Handa menganggap merasa dibenci oleh semua orang di sekolah. Tapi aslinya semua itu sebaliknya. Semua orang selalu mengidolakan dan bahkan karena canggung, banyak banget orang yang gak berani mendekati Handa. Tapi begitulah, emang aneh Handa-kun ini. Handa selalu merasa kesepian dan takut karena dibenci semua orang, yang padahal nggak sama sekali. Untuk animenya bakalan full ngebahas keseharian Handa bersama teman sekolahnya. Mahotsukai Remake. MC di anime ini emang benar-benar diremehkan, bahkan sampai ke titik yang tidak dianggap. Namanya adalah Sabo. Dia merupakan murid dari Akademi Kerajaan Wenias yang menduduki peringkat terakhir. Hal ini disebabkan karena Sabo tidak dapat menggunakan sihir atau bisa dibilang lemah banget. Uniknya dari Sabo ini, dia kehilangan ingatan masa lalunya. Di anime ini, Sabo diberi misi untuk pergi ke bagian selatan benua untuk mencari orang pemberontak anti sihir. Di perjalanannya, dia ditemani dengan beberapa murid lainnya dan juga penyihir terlarang bernama Rox Christes. Dengan MC yang cool dan ahli banget sama strategi perang, mungkin bisa jadi nilai plus dari anime satu ini. Latar cerita anime ini di masa depan, di mana manusia yang rambutnya berwarna slime putih akan dijadikan budak perang oleh negara. Bisa dibilang diasingkan sih. Namun di mata para penduduk negara, para manusia itu dianggap tidak ada, karena pemerintahan berkata kalau robot perang dikendalikan otomatis tanpa campur tangan manusia. Tapi hal ini justru berkebalikan dengan realita, di mana robot perang itu dikendalikan oleh orang-orang buangan. Kisah animenya bercerita tentang seorang gadis berambut putih yang sangat sadar dan ingin mencari tentang kebenaran dari semua kejanggalan itu. Deate go build battle. MC di anime ini awalnya hanya orang ansos biasa, tapi tiba-tiba dia terseret dalam sebuah game yang sangat misterius, di mana semua orang yang terseret ke game dihapus kehadirannya dari dunia, bahkan dilupakan oleh semua orang. Akira Shiroyanagi adalah salah satu orang yang terjebak juga ke game ini, tapi untungnya dia mendapatkan kekuatan yang unik dan kuat. Karena dendam oleh organisasi yang menyeretnya ke dunia game, Akira bertekad untuk memenangkan permainan dan menghancurkan organisasi misterius itu. Dan itulah 10 anime dengan karakter utama antisosial namun overpower. Kalau kalian ada list tambahan, boleh aja coret-coret di kolom komentar.